Selamat siang, dan bagi mereka yang sempat melihat siang hari siaran ini, atau selamat sore serta selamat malam, tergantung pada waktu apa saudara melihatnya atau mendengarkan kuliah hukum lingkungan ini. Pada pertemuan yang kedua, saya telah membahas sedikit, ya sudah cukup ya sebetulnya, mengenai etika lingkungan, paham-paham, aliran-aliran, dan sudah sampai ke etika ekologisme, yaitu sampai dengan deep ecology. Nah, karena saya pikir ada beberapa hal yang mungkin dapat ditambahkan di dalam kuliah ini, maka saya akan mereview sedikit beberapa hal sebagai tambahan. Saudara tahu Jeremy Bentham, filsuf yang terkenal itu? Jadi dia yang mengetengahkan utilitarian seperti halnya kalau kita lihat dari hukum, maka dalam utilitarianisme itu tujuan hukum itu adalah for the greatest happiness. Nah, yang kepada siapa tujuannya? Kalau menurut dia adalah the greatest happiness for the greatest number. Kebahagiaan yang penuh terhadap yang banyak orang. Karena tidak mungkin kita bisa seperti Allah itu 100%. Inilah sebabnya bahwa di dalam kekurangan itu ada kelebihan. Orang mengatakan begitu. Tetapi di dalam kelebihan itu pula ada kekurangan. The greatest happiness for the greatest number. Jeremy Bentham dengan utilitarianism memandang bahwa an ethical act is one which increases utility. Jadi hukum yang etis itu adalah yang dapat meningkatkan kemanfaatannya. Dan dia mengatakan bahwa utility being equivalent to pleasure or happiness untuk mengurangi pain, ya, to absence of pain. Nah, kemudian saudara, ada deontologi etik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan tersebut, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik
pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Itu deontologi etik. Sedangkan virtue ethics mengatakan bahwa konsep etika kebajikan menekankan pada konsep kebaikan yang tidak dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik lain, melainkan sudah terinternalisasi di dalam manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, nanti saudara akan tahu bahwa di dalam hukum, nanti akan kita kenal ya, di dalam hukum pidana terutama, bahkan bukan hukum yang lain itu. Syarat untuk dapat dipidana adalah satu, niat. Ya, niat. Sehingga kalau niatnya ini sudah terlihat bahwa ada niat jahat, itu menjadi salah satu parameter untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Nah, kemudian saya sudah mengupaskan antroposentrisme yang memandang manusia adalah sebagai faktor yang menentukan tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga nilai tertinggi di alam semesta ini adalah manusia dengan kepentingannya. Sedangkan nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia. Demikian juga etika itu hanya berlaku bagi manusia, tidak pada unsur-unsur alam yang lain. Sebagai suatu paham yang sifatnya antroposentris dan sangat instrumentalistik mengenai pola hubungan manusia dengan alam, relasi manusia dengan alam ini hanya dapat dilihat, hanya boleh dilihat atau hanya akan dilihat sebagai relasi instrumental. Artinya alam sepanjang mempunyai manfaat bagi manusia, itu baru mempunyai nilai. Kalau tidak ya tidak ada. Jadi keputusan bernilai ataukah tidak alam itu ada pada diri manusia. Dan alam dianggap sebagai alat untuk memenuhi kepentingan manusia. Apabila alam sudah dinilai tidak berguna, tidak bermanfaat bagi manusia, maka alam akan diabaikan. Oleh karena itu, antroposentrisme ini bersifat egois. Dan karena sifat yang instrumentalistik tadi serta egois, maka
etika lingkungan ini, antroposentrisme, dianggap sebagai etika lingkungan yang dangkal dan sempit. Shallow environmental ethics. Shallow environmental ethics. Dan kemudian kan sudah saya jelaskan bahwa teori ini pengikut paham ya telah dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan merupakan penyebab utama akan krisis lingkungan yang terjadi. Pertanyaannya adalah mengapa? Dengan teori ini yang diikuti oleh manusia menyebabkan manusia mengeksploitasi, menguras alam semesta hanya demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya tanpa memedulikan alam. Nah, setelah itu saudara tahu bahwa di dalam antroposentrisme ini pula kerusakan lingkungan dan pencemaran tadi sebagai suatu krisis lingkungan menjadi-jadi. Kemudian kita selanjutnya biosentrisme. Setiap kehidupan dan makhluk hidup itu mempunyai nilai yang berharga pada dirinya sendiri, dan tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang lepas dari kepentingan manusia. Jadi saya ulangi lagi, di dalam biosentrisme ini unsur-unsur alam itu berdiri sendiri. Setiap kehidupan itu mempunyai tujuan sendiri yang tidak tidak bisa dinilai dari unsur lingkungan yang lain itu. Dia punya nilai sendiri, dia punya tujuan tersendiri. Biosentrisme inilah yang merupakan reaksi terhadap antroposentrisme. Karena apa? Di dalam biosentrisme ini yang dibela dalam teori ini adalah kehidupan yang secara moral berlaku pula bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Jadi meskipun sendiri-sendiri punya nilai sendiri dan punya tujuan sendiri, maka setiap kehidupan yang ada itu dari unsur lingkungan itu harus dilindungi dan diselamatkan. Jadi biosentrisme ini sebenarnya adalah mendasarkan diri pada moralitas dari keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup yang lain. Dengan demikian maka alam semesta ini adalah sebuah komunitas moral. Baik manusia maupun yang lain, unsur yang lain, tentunya yang hidup karena ada istilah bio. Masing-masing memiliki masing-masing mempunyai nilai moral. Jadi kehidupan makhluk hidup apapun
pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral. Yang terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia. Tambahan buat ekosentrisme, setelah biosentrisme kan ada ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori biosentrisme. Ekosentrisme etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya, baik yang hidup maupun yang tidak, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, renewable resources atau non-renewable resources. Secara ekologis, makhluk hidup yaitu biotik dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Dengan demikian maka kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Salah satu versi dari ekosentrisme ini adalah deep ecology yang diperkenalkan oleh Arne Næss, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Dia punya artikel berjudul The Shallow and the Deep, Long Range Ecological Movement, a Summary. Saya ulangi, The Shallow and the Deep, Long Range Ecological Movement, a Summary. Menurut dia, deep ecology menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Jadi benarlah bahwa ekosentrisme termasuk juga tadinya yang di atasnya biosentrisme merupakan reaksi terhadap antroposentrisme yang mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan secara besar-besaran. Di dalam deep ecology ini jangan keliru bahwa hubungan antara manusia dengan manusia tidak diubah. Tipnya agak nakal nih. Maklum, barang jadul. Kalau tadi itu piringan hitam, jadi lancar-lancar saja. Ya, sekali lagi saya katakan, di dalam deep ecology tidak mengubah sama sekali hubungan manusia dengan manusia. Kemudian apa yang baru di dalam deep ecology ini dibandingkan dengan antroposentrisme maupun biosentrisme? Begitu juga dengan nantinya ini kan akan memunculkan, maksud saya memunculkan tentang deep ecology ini yang bergerak setelah paham ekosentrisme ini. Yang baru dari pendekatan deep ecology adalah
Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral, namun memusatkan perhatian kepada semua spesies atau biosfer secara keseluruhan. Karena apa, saudara? Biosfer itu adalah lapisan semesta di mana ada tempat kehidupan. Maka biosfer inilah yang dipertahankan dalam deep ecology. Mengapa, saudara? Nah, kalau biosfernya udah rusak, contohnya penggunaan fossil fuel, sebagai bahan energi, termasuk minyak, gas alam maupun batu bara, yang dapat menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi ozone layer, lapisan ozon itu bisa bolong, ya. Sehingga membahayakan kedudukan biosfer itu, tempat kehidupan kita. Nah, kalau itu akan bisa timbul di sampingannya acid rain, hujan asam. Tapi sinar ultraviolet itu akan secara langsung turun ke bumi dan dapat mengakibatkan kanker kulit dan macam-macam yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan yang ada di bumi ini. Dengan demikian maka benarlah kalau memandang manusia ini bukan lagi pusat dari dunia moral, namun deep ecology ini memusatkan perhatian kepada semua spesies atau biosfer yang ada di dalam biosfer secara keseluruhan. Etika lingkungan yang dikembangkan oleh paham deep ecology dirancang sebagai suatu etika praktis, sebagai suatu gerakan politik bagi orang-orang yang concern terhadap lingkungan. Deep ecology lebih tepat apabila kita sebutkan sebagai sebuah gerakan di antara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Aliran garis keras yang biasa juga dilakukan oleh NGO, Non-Governmental Organization, LSM, lembaga swadaya masyarakat. Ini pada tingkat dunia, bukan hanya pada tingkat lokal, tingkat global. Saudara lihat itu yang terkenal, Greenpeace misalnya. Meskipun ada hal-hal yang nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi di dalam Greenpeace itu berkumpul orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama untuk mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, yang sama-sama pula memperjuangkan isu lingkungan melalui jalur-jalur politik.
dalam deep ecology ini, gerakan ini menuntut yang mendasarkan pada perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu mengenai cara pandang nilai dan perilaku atau gaya hidup. Nah, di Indonesia seringkali kalau ini dikatakan apa, nge-LSM. Nah, saudara, itulah deep ecology yang kemudian saudara sudah saya berikan gambaran bahwa ada 3 hal di dalam deep ecology. Yang pertama adalah mengenai pengakuan bahwa organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dalam suatu keseluruhan yang terkait, sehingga mempunyai martabat yang sama. Yang saya simpulkan dari uraian sebelumnya. Yang kedua, dalam deep ecology ini ada prinsip non-antroposentrisme, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa keberadaan manusia merupakan bagian daripada alam, bukan terpisah atau di atas alam. Yang ketiga adalah prinsip realisasi, self realization, yaitu suatu prinsip di mana cara pandang memahami manusia sebagai makhluk ekologis. Jadi ini merupakan suatu realisasi dari diri manusia yang tidak hanya terbatas dalam komunitas sosial antar manusia, tetapi realisasi diri itu terjadi dalam komunitas ekologis yang lebih luas. Jadi deep ecology ini tidak hanya untuk antar manusia, tapi bagaimana realisasinya hubungan itu dengan semua unsur alam. Di samping itu, kita bisa lihat dari 3 prinsip tadi, di dalamnya ada pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan yang simbiosis. Jadi simbiose mutualistis. Ada hubungan yang saling mempunyai nilai, saling menguntungkan. Prinsip ini sebetulnya didasarkan bahwa manusia secara kodrati cenderung dan berupaya terus untuk mempertahankan hidup. Tetapi atas dasar conatus essendi, kecenderungan untuk mempertahankan hidup tersebut, manusia harus membiarkan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Saudara, paham yang keempat, aliran etika lingkungan itu adalah teknosentrisme. Etika ini melihat bahwa lingkungan hidup itu tergantung pada kebijaksanaan dalam penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kuliah terdahulu sudah saya berikan satu gambaran. Ya. Bagaimana suatu ilmu pengetahuan dengan teknologinya itu harus wise, ya, harus bijak. Itu adalah yang harus dipenuhi sesuai falsafah moral manusia. Harus hati-hati, penerapannya juga harus hati-hati, sehingga ada efisiensi. Yang paling tidak adalah menekan dampak, memberikan makna yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, mengecilkan unsur-unsur mudaratnya, menekan unsur-unsur negatifnya. Dalam semua kebijakan manusia tidak mungkin akan 100% tercapai efisiensi. Pasti ada yang atau non efisiensi, biar sedikit, tidak akan sempurna. Dan karena itu pula di dalam memperhitungkan ecological risk, risiko lingkungan, tidak mungkin akan zero, tapi meminimize, ya, ecological risk itu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologinya itu harus dapat menciptakan itu. Dan karena itu pula, saudara, akibat teknosentrisme ini makin berkembanglah ilmu pengetahuan. Dan dalam kaitannya dengan ilmu lingkungan dan hukum lingkungan, maka nanti saudara akan melihat ada istilah teknologi tepat guna, appropriate teknologi, ya. Ada technological friendly atau environmental friendly, ramah lingkungan, teknologi yang ramah lingkungan. Dalam teknosentrisme itu juga memandang bahwa kerusakan lingkungan hidup dan pemulihannya harus disandarkan pada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini saudara, siapakah penganut teknologisme itu? Pengembangan. Siapapun yang mempunyai kedudukan atau kewenangan untuk masalah pengembangan manusia ini. Dan karena itu teknosentrisme cenderung pada, ya, atau cenderung untuk berada pada pendulum kepentingan pembangunan. Dengan demikian, maka teknologisme itu cenderung bersahabat tanda petik dengan developmentalism. Ini pengambil kebijakan biasanya. Jadi semua kerusakan lingkungan dipandang dapat dikembangkan, dinetralisir dampak negatif itu melalui pengembangan iptek,
ilmu pengetahuan dan teknologi, science and teknologinya. Lalu di mana letaknya, saudara, hubungan etika lingkungan dengan penegakan hukum administrasi? Karena hukum lingkungan ini bagian dari hukum administrasi. Di dalam ekosentrisme inilah nanti dimunculkan beberapa asas-asas dalam pengelolaan lingkungan. Maaf, seruput dulu kopinya. Sedap. Saudara-saudara sudah ngopi? Dari ekosentrisme ini nanti akan muncul precautionary principle. Akan muncul hal yang kita sebut sebagai sustainable development. Akan muncul nanti polluter pays principle. Akan muncul pollution prevention pays. Sehingga saudara akan tahu apa artinya ini. Apakah ini sekedar jargon? Itu nanti di kuliah-kuliah yang akan datang kita akan bahas prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan ini, ya, yang diantaranya adalah precautionary principle, sustainable development, polluter pays principle, dan pollution prevention pays. Yang di dalam penegakan hukum administrasi, dalam hal ini hukum administrasi lingkungan atau hukum lingkungan administrasi yang benar, merupakan instrumen pencegahan. Yang dituangkan nanti di dalam KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, di dalam penataan ruang, di dalam analisis mengenai dampak lingkungan, di dalam upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, di dalam command and control mengenai perizinan, di dalam audit lingkungan. Ini adalah unsur-unsur pencegahan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, kalau ada pelanggaran terhadap unsur-unsur tadi, maka dapat dilakukan atau pejabat administrasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun penindakan administrasi. Nah, saudara, kalau kaitannya dengan penegakan hukum secara umum, tidak khusus ke hukum administrasi negara, maka etika lingkungan yang ekosentrisme itu akan muncul asas subsidiaritas, ultimum remedium. Bagaimana suatu kasus lingkungan, ya, penyelesaiannya, ya, dalam praktek sehingga nanti saudara bisa lihat bahwa penyelesaian secara pidana hanya dimungkinkan
apabila kegiatan usaha-usaha terdahulu untuk penyelesaiannya telah gagal. Baik gagal pada waktu penyelesaian bermusyawarah, secara musyawarah, penyelesaian secara administrasi, maupun penyelesaian secara perdata. Namun demikian, ada hal-hal yang sangat khusus. Penyelesaiannya tidak merupakan ultimum remedium, yaitu premium remedium, langsung ke hukum pidana, dalam hal bahwa kegiatan yang mengakibatkan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan itu dari suatu kegiatan yang kewajibannya untuk mengelola lingkungan itu built-in di dalam izinnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang potentially harmful dan potentially dangerous. Ya, itu tidak perlu lagi kita menggunakan prinsip-prinsip ultimum remedium, tapi langsung kita jebak dengan hukum pidana. Ya, premium remedium. Saya kira saudara-saudara, untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai tadi precautionary principle, sustainable development, ini asas-asas yang harus kita bicarakan di dalam pembahasan hukum lingkungan. Kita sudah mulai menukik, mengkerucut ke arah hukum lingkungan, kan? Maka nanti precautionary principle adalah prinsip kehati-hatian, atau ada yang mengatakan pencegahan dini, prinsip pembangunan berkelanjutan atau pembangunan terlanjutkan, atau pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Lalu prinsip tentang polluter pays principle. Ya. Ya. Barang siapa mencemari, maka dia mempunyai kewajiban untuk membayarkan ganti rugi. Dan ganti rugi ini bentuknya bermacam-macam, saudara. Ganti kerugian ini sampai dengan masalah pemulihan lingkungan, membersihkan kembali lingkungan, menciptakan kembali kondisi awal dengan teknologi tadi saya katakan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal dengan istilah environmental clean up. Ya saudara-saudara, kemudian kita lihat bahwa barang siapa diberikan kewenangan untuk berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu yang berdasar dari kewenangan itu, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjaga pihak lain. Jadi if the law give you more while you do so and you might so, maka the law must keeping others. Itu pendapat dari Ahrens. Yang di kuliah yang akan datang akan saya uraikan lebih lanjut. Yang saya kutip dari Interpretation of Legal History, karangan dari Rusku Pound. Oke saudara, selamat siang, selamat sore, sampai berjumpa, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Mari ngopi dulu.